Jika siswa SMA kelas 12 akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ada berbagai pilihan perguruan tinggi yang dapat dipilih. Selain melanjutkan pendidikan ke universitas, siswa juga punya pilihan untuk melanjutkan sekolah ke institut, sekolah tinggi, hingga akademi. Namun, apakah kalian sudah tahu apa perbedaan dari nama jenjang perguruan tinggi tersebut? Berdasarkan UU No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi, pemerintah menetapkan bentuk perguruan tinggi menjadi beberapa kategori yakni universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan bentuk lainnya seperti politeknik dan akademi komunitas. Untuk mengetahui perbedaannya, cek penjelasannya yang aksara rangkum dari berbagai sumber. 1. Universitas. Berdasarkan undang-undang yang sama, universitas biasanya mencakup beberapa bidang ilmu, seperti ilmu eksakta atau alam, ilmu sosial, atau ilmu budaya. Itulah mengapa ketika mencari informasi mengenai jurusan di sebuah universitas, biasanya pilihan yang tersedia lebih banyak jika dibanding dengan bentuk perguruan tinggi lain. Dari pengelompokan bidang ilmu tersebut, nantinya akan terbentuk fakultas yang lebih spesifik. Dalam memilih universitas, ada pilihan negeri atau swasta. Universitas merupakan jenis pendidikan tinggi yang menyediakan rumpun ilmu paling luas dibanding jenis pendidikan tinggi lainnya. Universitas terbagi ke dalam sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik terfokus pada pengembangan ilmu, dan atau vokasi terfokus pada keahlian bidang terapan kerja. Universitas diminati oleh peserta didik yang ingin mengincar gelar akademik berkelanjutan sarjana, magister, doktor, guru besar, profesor, atau menjadi peneliti. Salah satu contoh universitas di Indonesia seperti Universitas Hasanuddin yang memiliki beberapa fakultas, seperti Fakultas Kedokteran, Hukum, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Perikanan dan Kelautan, dan lain sebagainya. Setiap fakultas akan menyediakan program atau jurusan. Misalnya di Fakultas Teknik ada jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan sebagainya. Dua. Sekolah tinggi. Definisi dari sekolah tinggi dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mencakup kegiatan pendidikan akademik atau profesi dalam satu bidang ilmu. Itu artinya, dalam bentuk perguruan tinggi ini, kamu hanya dapat mempelajari satu bidang secara spesifik. Sebagai contoh, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Dua perguruan tinggi tersebut merupakan contoh sekolah tinggi yang dibawahi oleh instansi pemerintah tertentu yang berkaitan dengan bidang ilmu spesialisasinya. Di STIN sendiri, ada beberapa jurusan S1 yang tersedia, yaitu jurusan Agen Intelijen, Teknologi Intelijen, Cyber Intelijen, dan Ekonomi Intelijen. Sedangkan, STMKG menyediakan 4 prodi D4, antara lain meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Sekolah tinggi juga sering diasosiasikan dengan sekolah kedinasan. Meski begitu, tidak semua sekolah tinggi berafiliasi dengan instansi pemerintah tertentu. 3. Institut. Serupa dengan definisi sekolah tinggi, institut adalah bentuk perguruan tinggi dengan pilihan bidang ilmu yang lebih spesifik jika dibanding dengan universitas. Misal, yang berkaitan dengan seni dan ingin mendalami bidang ilmu tersebut, maka institut seni seperti Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Jogja) dan juga Institut Kesenian Jakarta (IKJ) bisa jadi pertimbangan. Contoh lain seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi 10 November (ITS). Sebuah institut dapat menyelenggarakan program strata S1 atau pascasarjana S2 maupun profesi. Sebagai gambaran, ISI Jogja membuka program S1 yang dibagi menjadi 3 fakultas, seni rupa, rekam, dan media rekam. Selain itu, tersedia juga program pascasarjana S2 untuk prodi seni dan tata kelola seni. 4. Akademi. Pernah dengar istilah Akmil atau Akademi Militer? Terlihat dari nama akademi itu sendiri, bidang ilmu yang dipelajari di institut.
Pendidikan ini sangat spesifik. Akademi hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Akademi lebih berorientasi untuk mencetak tenaga kerja profesional yang berkualitas. Akademi juga biasanya diselenggarakan oleh instansi-instansi seperti Akademi Keperawatan Jayakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Akademi Militer di Indonesia membuka beberapa program studi, seperti Teknik Sipil Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Administrasi Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan, dan Teknik Elektro Pertahanan. Seseorang yang lulus dari Akmil akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan, Diploma 4D4 yang setara dengan S1. 5. Politeknik. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ada beberapa bentuk perguruan tinggi lain yang disebutkan, yaitu politeknik dan akademi komunitas. Politeknik yaitu institusi pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan akademik vokasi setara D1 hingga D4 atau magister terapan dengan bertumpu pada kemampuan praktik. Sementara itu, akademi komunitas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat Diploma 1 dan atau Diploma 2. Contohnya ada Politeknik Negeri Bandung Polban yang membuka beberapa prodi dengan tingkatan Diploma I hingga 4, seperti Teknik Konversi Energi dan Akuntansi. Selain itu, Polban juga membuka program Magister Terapan S2 Rekayasa Infrastruktur. Lalu, bagaimana dengan akademi komunitas? Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, terdapat 92 akademi komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya, Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang membuka 2 prodi Diploma 2, yaitu Teknik Elektronika dan Perhotelan.